Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Firdahial Metro Alia. Dalam pertemuan ke-11 ini di Introduction to TESOL Methodology yang berjudul materi ke-11 itu Learning Styles and Strategy Based Instruction. Pada pertemuan ini kita akan belajar supaya siswa lebih mudah bagaimana mengingat pelajaran dan juga bagaimana strategi belajar bisa disesuaikan dengan gaya belajar bahasa mereka. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang learner retention atau apa sih itu learner retention? Nah, learner retention itu di mana kemampuan siswa mengingat pelajaran. Nah, menurut Edgar Adele, siswa lebih mudah mengingat materi jika materi lebih aktif, bukan cuma membaca atau mendengar. Misalnya nih, kalau kita membaca, kita mungkin hanya bisa mengingat 10%. Tapi kalau kita melihat dan mendengar, ingatan kita akan menjadi 50%. Nah, kalau kita berbicara sambil melakukan, bisa jadi sampai 90%. Jadi penting banget bagi guru untuk membuat siswa itu aktif, misalnya dengan praktek permainan ataupun diskusi. Yang kedua itu learning strategies. Learning strategies itu adalah strategi belajar, adalah maksudnya itu tindakan atau teknik yang digunakan untuk siswa belajar bahasa lebih mudah dan cepat. Strategi ini tuh digunakan bisa sendiri, tapi juga guru harus membimbingnya. Itu ada 3 jenis strategi. Yang pertama itu metacognitive strategi. Apa sih metacognitive strategi itu? Metacognitive strategi itu siswa menjawab pertanyaan dengan suara keras sebelum, saat, dan setelah membaca. Kemudian guru akan memandu diskusi berdasarkan jawaban siswa. Yang kedua adalah cognitive strategi. Seperti contohnya review quiz, siswa itu membuat panduan belajar sendiri untuk persiapan kuis atau ujian, bisa juga bertukar soal dengan teman. Yang terakhir itu socio-effective strategi. Contohnya think, pair, atau share. Maksudnya itu siswa berpikir sendiri, lalu berdiskusi dengan pasangan, dan bisa berganti pasangan. Supaya apa? Supaya banyak kesempatan berbagi materi itu. Nah, yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu strategi based instruction, yaitu metode menggabungkan gaya belajar dan strategi belajar. Jadi siswa tidak hanya tahu materi, tapi juga tahu cara belajar lebih efektif kayak gimana. Nah, yang pertama itu ada preparation atau persiapan. Jadi guru juga melihat strategi apa yang sudah siswa gunakan sebelumnya. Kemudian awareness raising atau meningkatkan kesadaran. Setelah preparation, guru juga harus memperkenalkan strategi baru dan juga membuat sadar kepada siswa bahwa strategi mana yang mereka akan gunakan. Kemudian training atau pelatihan. Nah, ketika guru menjelaskan, memberi contoh, dan diskusi strategi supaya siswa tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Yang keempat adalah praktik. Nah, setelah pelatihan ada latihan. Ada pelatihan dan juga ada latihan. Siswa mencoba strategi dalam berbagai aktivitas belajar. Guru memberi pengingat dan dorongan supaya siswa refleksi tentang strategi yang digunakan. Kemudian personalization atau personalisasi. Jadi siswa membuat strategi versi mereka sendiri dari masing-masing. Kemudian dan memikirkan cara menggunakannya di situasi belajar lain. Jadi siswa itu menggunakan atau membuat strategi sendiri, kemudian akan digunakannya pada situasi belajar yang lain. Yang keempat adalah transformative learning theory. Transformative ini adalah menjelaskan bahwa siswa bisa mengubah cara berpikir mereka saat belajar. Dengan apa? Dengan refleksi, mereka bisa menjadi lebih sadar bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana hal itu mempengaruhi mereka, dan bisa juga mempunyai perspektif belajar yang lebih luas. Nah, oke. Kemudian di sini juga saya akan memberikan 3 hal penting.
yang harus kita ingat dalam materi ini, yang pertama, belajar aktif itu penting. Kenapa? Semakin siswa terlibat, semakin mudah mereka mengingat. Yang kedua, gunakan strategi sesuai gaya belajar. Strategi metakognitif seperti strategi metakognitif, kognitif, dan sosioafektif karena bisa membantu siswa lebih efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah strategi based instruction. Kenapa? Membuat siswa belajar cara belajar. Gitu. Bukan hanya fokus materi, tetapi juga proses belajar mereka sendiri. Mungkin hanya itu saya ingin sampaikan.